Halo teman-teman semua, selamat datang di Etnik Unik Channel. Dan kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai IPO. IPO itu istilahnya Initial Public Offering, merupakan penawaran saham perdana pada masyarakat luas yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan gitu. Hal ini pun membuat perusahaan yang awalnya adalah perusahaan tertutup menjadi sebuah perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat luas gitu teman-teman. Misalnya jika teman-teman memiliki sebuah perusahaan, sebuah PT, karena untuk melantai di Bursa Efek Indonesia, perusahaan tersebut sudah dalam bentuk persero, sudah dalam bentuk perseroan terbatas PT gitu ya. Ada beberapa kriteria yang sebagai prasyarat untuk sebuah perusahaan itu bisa melantai di bursa tentunya ya. Nanti akan ada investment banking, corporate finance yang akan memproses sebuah perusahaan menjadi IPO, kemudian juga akan direview oleh regulator dan lain sebagainya gitu. Nah, penawaran umum saham tersebut bisa melalui pasar perdana, juga melalui pasar sekunder, itu di Bursa Efek Indonesia, di market gitu. Nah, tujuannya sebuah perusahaan itu IPO apa sih? Nah ini, misalnya teman-teman memiliki sebuah perusahaan, apa sih untungnya bagi kita misalnya untuk melantai di bursa atau IPO atau listing di Bursa Efek Indonesia? Satu, jika perusahaan itu membutuhkan pendanaan atau modal gitu. Modal perusahaan akan diperoleh jika perusahaan tersebut melakukan IPO. Ini kita anggap ya, perusahaan butuh dana sekian. Kalau kita pinjam di bank itu kita pasti harus membayar cicilan dan bunga kan ya teman-teman. Nah, kalau di Bursa Efek Indonesia listing, saham kita itu dibeli oleh publik, dibeli oleh masyarakat, diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi sekian persen kita lempar ke bursa, kita dapat uang, investor pun dapat untung dari pergerakan harga saham. Apalagi kalau si perusahaan tersebut konsisten untuk meningkatkan kinerja dan profit dari perusahaan tersebut gitu. Yang kedua, itu untuk meningkatkan nilai sebuah perusahaan gitu. Ketika sebuah perusahaan itu IPO, itu kan ada pergerakan harga ya. Ketika harga sahamnya itu naik, bertumbuh naik terus, nilai perusahaan pun meningkat gitu. Dan biasanya pergerakan harga saham itu berbanding lurus dengan fundamental perusahaan tersebut, teman-teman. Maka perusahaan yang IPO pun yang listing di Bursa Efek Indonesia itu memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kinerjanya supaya harga saham di Bursa Efek itu tetap konsisten bertumbuh, teman-teman gitu ya. Kemudian yang ketiga itu reputasi buat perusahaan. Kalau sahamnya itu listing di Bursa Efek Indonesia, kalau emitennya itu listing di Bursa Efek Indonesia. Kenapa reputasi? Karena ketika sebuah perusahaan itu listing di Bursa Efek Indonesia, akan ada di belakang perusahaan itu tulisan TBK itu sebenarnya terbuka. Kalau saya waktu kecil dulu tuh TBK apa sih gitu ya? Apa sih TBK? Nah, TBK itu perusahaan-perusahaan yang emiten tersebut sudah listing di Bursa Efek Indonesia, sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, sahamnya sudah bisa diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, ketika sudah listing di Bursa Efek Indonesia, itu perusahaan tersebut memiliki reputasi. Kenapa reputasi? Karena si emitennya dikenal sama masyarakat luas. Tidak susah-susah untuk memperkenalkan bahwa ini loh perusahaan saya gitu kan, kinerjanya begini segala macam. Karena kalau si perusahaan itu udah listing di Bursa Efek Indonesia,
itu laporan keuangannya, kinerjanya, corporate actionnya itu harus selalu dilaporkan ke bursa. Masyarakat luas sudah bisa akses itu melalui website Bursa Efek Indonesia atau website KSEI, itu udah diumumkan secara terbuka di sana. Jadi siapapun bisa mengetahui informasi mengenai emiten tersebut. Gitu. Selain itu, reputasi selain itu, jika misalnya perusahaan itu melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan lain, misalnya dengan institusi lain atau dengan pihak lain, ketika kita sudah terbuka, itu akan memudahkan proses bisnis itu berjalan. Seperti itu teman-teman. Karena partner bisnisnya sudah akan mengetahui ketika perusahaan itu terbuka, kami bisa dengan mudah mengetahui nilai dari perusahaan tersebut, fundamental dari perusahaan tersebut. Karena once perusahaan itu sudah listing di Bursa Efek Indonesia, regulator Bursa Efek Indonesia selalu mengawasi emiten tersebut, sehingga laporan yang dilaporkan ke bursa, ke OJK, segala macam yang bisa diakses oleh masyarakat itu sudah melalui screening oleh regulator, teman-teman. Gitu, itu reputasi. Jadi akan lebih mudah menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain perusahaan tersebut. Kemudian kekayaan perusahaan tentunya akan meningkat ya. Kenapa? Karena semakin tinggi harga saham tersebut akan menambah nilai kekayaan perusahaan tersebut. Dan juga kalau turun akan mengurangi. Nah, itu kelemahannya. Yang penting perusahaan tersebut pinter atau tetap konsisten dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaannya. Karena walaupun saham tersebut turun, kalau perusahaannya itu bagus, nanti akan balik lagi ke harga fundamentalnya. Selain harga sahamnya yang turun, tadi kekurangannya yaitu adalah biaya IPO-nya yang relatif mahal gitu ya. Tapi bagi sebuah emiten, ketika hitung-hitungan bisnisnya worth it, masuk gitu, ya nggak apa-apa gitu kan. Karena mereka akan berpikir kan, atau calon emiten yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia itu akan berpikir, nanti perusahaan dapat berapa gitu, biayanya keluar berapa, untung nggak. Nah, kalau untung dijalankan, kalau misalnya tidak, berarti pending dulu atau bahkan mundur dulu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi keuntungan IPO itu dapat keuntungan IPO itu dapat dipertimbangkan oleh teman-teman yang memiliki perusahaan gitu. Apalagi perusahaan teman-teman itu bagus, bertumbuh terus, dan fokus pada bisnis gitu ya teman-teman. Pasti insya Allah harga saham di Bursa Efek Indonesia itu akan mengikuti, karena harga saham di Bursa Efek Indonesia itu mengikuti fundamental sebuah perusahaan gitu. Walaupun misalnya turun, nanti kalau fundamentalnya bagus akan balik lagi ke harga fundamental gitu. Seperti itu sekilas informasi dari saya mengenai IPO. Semoga dapat menjadi pertimbangan atau literatur buat teman-teman ketika ingin melakukan informasi gitu. Masih sedikit informasi dari saya tadi, masih banyak banget informasi yang bisa teman-teman gali mengenai IPO terkait dengan estimasi biaya, kemudian dengan potensi keuntungan, potensi risiko, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa dapat akses di website idx.co.id khusus untuk IPO gitu. Silakan searching di sana, informasinya sudah tersedia. Gitu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu tentunya. Tetap jaga kesehatan. Salam sukses selalu, salam profit selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.